Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Mutiara yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita awali silaturahmi di pagi hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita masih tetap diberi sehat, ya, tetap diberi semangat dan kuat untuk kembali melaksanakan amaliyah kita, ya, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga kepada kita semuanya selaku umatnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, tema hari ini tentang tafsir Quran, ya, surah Al-Baqarah. Kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran terakhir sampai di 242 kalau tidak salah, ya. Hari ini kita akan melanjutkan di ayat yang ke-243. Alam taro ilal ladzina kharaju. Ya, surah 2, surah Al-Baqarah ayat 243. Baik, seperti biasa akan saya baca dan silakan Bapak Ibu mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf. وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nas. Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nas. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha sami'un 'alim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha sami'un
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي لهم ابعث نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ألا نقاتل في سبيل أبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال إلا قليلا والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم إن الله ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه قالوا ولم يؤت سعة من المال ولم يؤت سعة من المال قال إن
innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut. Tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 243 sampai dengan ayat 200 berapa? 48 ya. Alam taro ilal ladzi kharaju. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan, tidakkah engkau memperhatikan ilal ladzina kharaju min diyarhim, orang-orang yang keluar dari tempat tinggal mereka, wahum ulufun, padahal mereka jumlahnya ribuan, hadarul maut, mereka keluar dari tempat tinggal mereka dalam jumlah yang banyak karena takut mati. Faqala, maka berkata lahum kepada mereka Allahu Allah, mutu, matilah kalian. Ya, thumma kemudian ahyahum, dia Allah menghidupkan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladzu fadlin, dia maha memiliki karunia alan nasi, atas manusia. Walakinna, akan tetapi aktsarun nas, kebanyakan manusia, la yashkurun, tidak bersyukur. Bapak Ibu, surah 2 ayat yang ke-243 ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, riwayat Imam Al-Atha disebutkan ayat ini tidak ditujukan kepada suatu kaum tertentu, tapi ayat ini khitabnya umum, ya, kepada siapa saja. Ini adalah gambaran dari
sekelompok orang atau gambaran dari kebanyakan manusia yang membiarkan kezaliman terjadi. Ya, ini di tafsir Ibnu Katsir disebutkan seperti itu. Gambaran dari kebanyakan manusia yang seringkali membiarkan kezaliman terjadi. Mereka membiarkan ya para pemimpin yang zalim berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan sama sekali tidak ada usaha untuk melakukan perlawanan. Ya, dan itu terjadi karena adanya rasa takut. Ya. Ya, sehingga dengan rasa takut itu mereka lebih memilih untuk lari. Lebih memilih untuk lari. Padahal dengan lari, dengan pergi meninggalkan tempat tinggalnya, dengan lari ya dengan lari mereka pikir mereka akan selamat. Padahal itu jauh lebih berbahaya daripada mereka melakukan perlawanan. Ya. Dengan lari dari kewajiban untuk melawan kezaliman, itu akan membuat para penguasa yang zalim akan dengan mudah memonitor mereka. Ya, memonitor mereka, kemudian mengelompokkan mereka yang pada akhirnya akan membinasakan mereka. Ini ayat ini tidak ditujukan secara khusus kepada siapa. Ya, itu yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nah, pada dasarnya khitabnya ditujukan kepada Rasulullah. Ya, kepada orang yang diajak bicara dengan ayat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dituruni langsung wahyu berupa ayat ini. Ya, makanya alam taro, tidakkah engkau memperhatikan? Engkau di sini adalah Nabi Muhammad. Jadi ini adalah celaan terhadap suatu kaum yang tidak memiliki keberanian untuk melawan kezaliman. Ya, tidak memiliki keberanian untuk melawan kemunkaran. Ya, membiarkan kezaliman terjadi, maka itu sama dengan perbuatan, bukan sama, dikategorikan sebagai perbuatan dosa, Pak. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi." Barang siapa yang melihat suatu kemunkaran, maka hendaklah dia mencegah kemunkaran itu dengan tangannya. Ya, dengan tangannya, dengan tenaganya, dengan powernya. Kalau dia penguasa, ya dengan kekuasaannya. Fa illam tastati fabi lisani. Kalau tidak mampu, dengan ucapannya, ya, dengan kata-katanya. Kalau tidak mampu, dengan hatinya. Tapi mencegah kezaliman, kemunkaran dengan hatinya itu merupakan selemah-lemahnya iman. Ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, unsur akhaka dzaliman au mazluman. Ya, tolonglah saudaramu, baik mereka yang berbuat zalim ataupun mereka yang dizalimi. Jadi kita menolong bukan hanya kepada orang-orang yang dizalimi, tapi kepada orang-orang yang berbuat zalim juga kita harus menolongnya. Bagaimana menolong orang-orang yang berbuat zalim? Ya, mencegahnya, memberitahunya, menasehatinya. Ya, kalau bisa ya dengan tenaga kita. Ya, berusaha sekuat tenaga. Karena kalau kezaliman itu dibiarkan, ya tadi akan merajalela. Ya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Innallaha ladzu fadlin. Kemudian faqala lahumullahu mutu. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian. Ya, Allah akan membiarkan mereka mati. Membiarkan mereka mati atau sama dengan Allah membinasakan mereka dengan mudah di tangan musuh-musuh mereka. Ya, dikarenakan mereka tidak punya keberanian itu. Ya. Tsumma ahyahum, kemudian Allah akan menghidupkan mereka. Apa? Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemerdekaan akan kembali bisa diraih. Ya, kebebasan untuk menjadi manusia-manusia yang berbuat itu akan bisa kembali didapat dengan syarat apa? Yaitu tadi mereka mau bersatu. Ya, mereka mau berkumpul bersatu untuk melawan kezaliman tadi. Ya. Ada satu cerita di dalam komik bahasa Arab gitu ya. Ada satu cerita, ada
di hutan itu ada sekelompok hewan, ya, hayawanat, sekelompok hewan. Padahal jumlahnya sangat banyak. Tapi hewan-hewan itu satu sama lain tidak peduli. Mereka hanya mengurus masing-masing. Nah, setiap saat datang al-usud, ya, harimau-harimau datang ke situ. Ya, dengan mudahnya mereka menanggapi hewan-hewan tadi. Ya, sebagian dimakan oleh harimau, yang sebagiannya yang selamat lari. Kemudian ada seekor suhlafah. Suhlafah itu apa? Kura-kura, ya. Ada seekor kura-kura memanggil hewan-hewan yang lain, kemudian diberitahu, kalian akan selalu dikalahkan, kalian akan mudah dimakan oleh harimau-harimau itu karena kalian tidak bersatu. Coba kalau kalian bersatu, kalian akan bisa melawan, menghadapi mereka. Akhirnya mereka bersatu. Nah, lalu sepakat untuk membuat lubang bersama-sama. Lalu ditutupi lubang itu dengan ranting. Pada saat harimau datang, ya, maka harimau itu masuk lubang. Ya, yang akhirnya hewan-hewan itu selamat. Itu cerita dalam bahasa Arab, ya. Kemudian innallaha ladzu fadlin, sesungguhnya Allah Maha memiliki karunia atas manusia. Ya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Apa karunia di sini? Allah itu akan menolong. Allah pasti akan menolong. Ya, kenapa kezaliman terjadi? Ya, kenapa orang-orang yang berbuat dolim itu dengan leluasa mereka bergerak menindas? Kenapa? Ya, sebetulnya bukan Allah tidak menolong mereka, bukan Allah membiarkan mereka. Tapi ini adalah suatu ujian kepada orang-orang yang baik. Ya, suatu ujian. Ya, Allah menguji apakah mereka mau berjuang, mau berjihad, ya, untuk bersatu. Di surah Muhammad, ya, surah yang ke-47 ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tansurullah yansurkum. Jika kamu mau menolong agama Allah, pasti Allah juga akan menolong kamu. Jadi syaratnya jika ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita dulu yang harus mau tolong agama Allah, nanti Allah yang akan menolongmu, ya. Nah, ini adalah karunia, ya. Tapi tentu karunia ini tidak akan datang atau tidak akan diberikan begitu saja. Ya, in tasbiru wa tattaqu. Ya, jika kamu bersabar dan tetap bertakwa, maka Allah akan menurunkan 5.000 malaikat yang diberi tanda. Begitu di surah Ali Imran, ya. Berikutnya ayat yang ke-244. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu di jalan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Dan berperanglah di jalan Allah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, perang itu bisa terjadi, ya, karena berbagai alasan. Ya, perang bisa terjadi karena masalah perbatasan. Perang juga bisa terjadi karena ada hak-hak dari suatu tempat yang dirampas oleh bangsa lain, dan banyak alasan-alasan untuk berperang. Nah, perang itu merupakan satu amaliyah, satu perbuatan yang resikonya dianggap paling tinggi, Pak. Ya, perang ini adalah satu perbuatan, ya, satu pekerjaan yang resikonya dianggap paling tinggi. Apa resiko dari berperang? Resiko berperang dua. Pertama, kehilangan nyawa, yang kedua kehilangan harta. Itu kan. Dan ini adalah dua yang sangat dijaga oleh manusia, oleh semua manusia. Nah, kalau perang itu resikonya paling tinggi, maka berusahalah jika seseorang berperang harus mendapatkan kebaikan yang setimbal, ya, dengan resikonya, gitu kan, Pak? Ya. Jadi kalau dia berperang resikonya itu paling tinggi, maka yang didapat dari mengorbankan resiko paling tinggi itu harus setimbal, ya, harus sesuai. Mohon maaf, misalnya kalau ada orang berperang
hanya, atau kalau ada seorang laki-laki berkelahi sampai mati misalnya hanya karena cintanya kepada seorang perempuan, itu kan ya, dia mengorbankan nyawanya untuk sesuatu yang nilainya tidak sesuai kan gitu ya. Jadi yang kalau namanya mengorbankan nyawa, maka harus untuk sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari itu. Dan tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu, balasan yang lebih tinggi dari mengorbankan nyawa kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita berperang, maka niatkanlah perang itu fi sabilillah, karena Allah. Ya, berperang di jalan Allah. Nah, insya Allah itu dengan berperang di jalan Allah, sekalipun resikonya paling tinggi, maka balasannya itu jauh lebih baik daripada daripada mengorbankan nyawa dan harta. Ya. Jadi ini sebetulnya. Jadi kalau ada orang berperang misalnya karena ada kan orang berperang karena membela klub sepak bola kesebelasan sepak bola gitu kan. Karena ada orang sampai mati gitu membela itu ya. Membela Persib misalnya, membela Persija. Itu apa coba? Nilainya apa? Dia mengorbankan nyawa untuk sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Maka jika kita berperang harus diniatkan karena Allah supaya mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah. Kemudian ayat 245. Man dzalladzi, man barang siapa, alladzi yuqridullaha, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah. Ya, atau barang siapa yang menabung lah gitu ya. Barang siapa yang menabung di sisi Allah, qardon hasanan, dengan pinjaman yang baik. Ya. Ini bahasanya menabung. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak salah saya pernah menjelaskan ini tentang menabung itu apa bahasa Arabnya? Menabung al-idkhar, idkharun, menabung. Menabung itu sudah diajarkan oleh orang tua kita sejak kita masih kecil, Pak ya. Ya, bahkan waktu kita di sekolah kita juga diajarkan ya oleh ayah ibu kita untuk rajin menabung. Ya. Untuk apa Pak tabungan itu? Pentingnya tabungan itu apa? Ya, tabungan itu sangat penting. Untuk suatu saat kita butuh ya, maka kita punya tabungan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah. Punten tidak sedikit ada orang ketika masih aktif bekerja ya hidupnya sejahtera ya, tapi setelah pensiun ya mereka mengalami kesulitan ya, tidak sedikit, tapi insya Allah di sini tidak ada Pak ya, ya di Mutiara ini tidak ada. Jadi tidak yang begitu. Nah, jadi alangkah bahagianya kalau ketika kita masih aktif bekerja kita berusaha untuk menabung supaya nanti pada waktu kita pensiun ya kita tidak akan mengalami kesulitan, kan begitu Pak. Nah, pentingnya menabung ya selain itu apa? Suatu saat kita butuh dana mungkin. Ya, saat kita akan menikahkan putra kita atau akan menikah lagi begitu misalnya. Jadi kalau ada tabungan insya Allah tidak terlalu susah Pak ya. Atau mungkin suatu saat kita sakit butuh dana untuk berobat ya. Nah itu pentingnya menabung. Dan saya yakin Bapak Ibu juga pasti punya tabungan lah. Ada yang di Syariah Mandiri, mungkin ada yang di BCA, di BRI. Ya, ada yang 2 miliar, ada yang 4 miliar mungkin teman-teman. Nah, ayat ini apa? Ayat ini adalah apa? Himbauan atau peringatan ya, supaya kita menabung itu jangan hanya untuk dunia. Ya, tapi hendaklah kita juga menabung untuk akhirat kita. Ya. Jadi jangan hanya menabung untuk dunia, kita menabung untuk akhirat kita.
Di sini nih, barang siapa yang menabung di sisi Allah dengan tabungan yang baik. Apa yang dimaksud dengan tabungan yang baik? Menginfakkan sebagian harta di jalan Allah. Atau juga bisa dalam bentuk menabung dalam bentuk amal. Ya, menabung dalam bentuk amal. Untuk apa? Untuk bekal kita nanti di akhirat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasib seseorang ya di kehidupan yang kedua itu sangat ditentukan oleh banyak atau sedikit bekal yang dibawa. Ya, banyak atau sedikit bekal yang dibawa. Semakin banyak bekal yang dibawanya, semakin banyak tabungannya, ya, maka insya Allah dia akan menjalani kehidupan yang baik di sana. Tapi sedikit bekal yang dibawa atau sedikit tabungan yang dikumpulkan, maka dipastikan dia akan susah. Nah, di Quran itu ada ayat-ayat yang menggambarkan orang-orang yang tidak memiliki tabungan, Pak. Ya. Misalnya di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100, Allah menggambarkan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, barulah di situ dia berkata, ya Tuhan kembalikan aku ke dunia. Jadi baru sadar, Pak. Ketika mati, ketika dicabut nyawa, baru di situ dia sadar. Ya, di situ dia mengatakan atau di situ dia berteriak, Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia. Mau apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal-amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Dan ini banyak ayat yang bunyinya seperti itu. Ya, ada sampai kurang lebih 11 ayat, Pak. Ya, yang menyatakan atau yang menggambarkan penyesalan orang-orang yang waktu di dunia tidak menabung, itulah bahasanya begitu. Baru sadar. Ya, di saat mati dia mengatakan Rabbirji'un, ya Tuhan kembalikan aku ke dunia, aku akan mengerjakan amal-amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Itu amal soleh, itu kan tabungan itu ya. Nah, atau di surah, misalnya di surah yang ke-42 ayat yang ke-11, ya di situ Allah menggambarkan ada orang-orang yang di saat mati minta kembalinya, ada orang-orang yang sudah di neraka minta kembalinya. Rabbana amatana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khuruji min sabil. Ya Tuhan, Engkau telah matikan kami 2 kali dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Kami akui dosa-dosa kami. Maka adakah kesempatan bagi kami untuk kembali ke dunia? Ya, mau apa? Itu tadi. Ya. Nah, di situ ya tidak akan mungkin lagi, Pak. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Dan barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran, maka Allah akan melipat gandakan baginya, melipat gandakan pinjaman itu dengan lipat ganda yang banyak. Ya, dia akan mengembalikan tabungan itu dalam jumlah yang lebih banyak. Wallahu, dan Allah yaqbidu wa yabsutu, Allah yang membatasi atau yang menyempitkan dan yang melapangkan rezeki. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ayat yang ke-246. Nah, alam taro ilal mala'i min bani Israil. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan ilal mala'i, kepada para pemuka, ya, min bani Israel, dari kaum bani Israel. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan para pemuka dari kaum bani Israel? Ya, min ba'di Musa, setelah kepergian Nabi Musa. Idh qalu, ketika mereka berkata, li nabiyyin, kepada nabi, lahum, kepada nabi yang diutus kepada mereka. Ingatlah ketika mereka berkata kepada nabi yang diutus kepada mereka, ib'ats lana malika. Ya, ib'ats, angkatlah gitu ya, untuk kami malikan seorang raja. Nuqatil fi sabilillah, agar kami dapat berperang di jalan Allah. Nah, kalau ini ada kejadiannya.
ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, menceritakan suatu kaum, ya sekelompok kaum Bani Israel, ya orang-orang Bani Israel yang mereka terusir dari tanah kelahiran mereka, Palestina. Ya. Palestina itu adalah tanah kelahiran orang-orang Bani Israel. Tapi ya jangan salah, bukan hanya orang Bani Israel yang kelahirannya di situ. Orang-orang Palestina juga tanah kelahirannya di situ. Nah, mereka terusir dari tanah kelahirannya. Ya, kenapa? Karena negeri mereka dikuasai oleh orang-orang Amalikoh. Orang-orang Amalikoh ini adalah orang-orang yang bertubuh besar, Pak. Ya, bertubuh besar di sini bukan raksasa, bukan. Seperti inilah, seperti mohon maaf, dulu orang Belanda menjajah Indonesia gitu ya. Nah, itu orang Indonesia kan rata-rata tubuhnya kecil. Orang Belanda kan rata-rata tuh. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, mereka terusir dari kampung halamannya, bahkan mereka terpisah dari anak-anak cucunya. Kemudian mereka datang kepada nabi mereka, ya, supaya nabi mereka menunjuk atau melantik seorang raja yang akan memimpin mereka berperang di jalan Allah, mengusir orang-orang Amalikoh itu. Nah, di tafsir Al-Marughi disebutkan nabi yang diutus kepada mereka saat itu adalah seorang nabi yang bernama Samuel, ya, Nabi Samuel. Ini salah satu nabi yang tidak termasuk yang 25. Tapi beliau adalah salah satu nabi yang diutus Allah kepada mereka. Nah, kemudian qala, berkata Nabi Samuel, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu? Ya, hal asaitum. Apakah boleh jadi jika diwajibkan atas kamu berperang, lalu kamu tidak mau berperang? Ya, boleh jadi begitu. Kamu minta supaya ditunjuk seorang raja, pemimpin yang akan memimpin mereka berperang melawan orang-orang Amalikoh, mengusir para penjajah. Nah, kata Nabi Samuel, apakah mungkin nanti kalau setelah dilantik raja, kemudian diwajibkan atas kamu berperang, ternyata tidak ada yang mau berperang? Mungkin gak begitu gitu ya? Tanya. Nah, lalu mereka menjawab, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Wa ma lana, dan mengapa kami alla nuqatila fi sabilillah? Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Wa qad ukhrijna, padahal kami telah diusir, ya, dari tanah kelahiran kami atau dari tempat tinggal kami, wa abnaina, dan kami telah dipisahkan dari anak-anak kami. Ya. Kemudian, ya, falamma maka tatkala atau maka ketika kutiba diwajibkan alaihim kepada mereka al-qitalu berperang, tawallau, ternyata mereka berpaling. Ya. Ini ayat ini, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan karakter orang-orang Bani Israel seperti itu. Ya, mereka tidak pernah atau mereka seringkali bertolak belakang antara ucapan mereka dengan perbuatan mereka. Ya. Ini banyak sekali gambarannya di dalam Al-Quran. Tawalau, mereka berpaling, illa qalila minhum, kecuali sedikit, ya, atau kecuali sebagian kecil di antara mereka. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Kemudian ayat yang ke-247-nya. Waqala, dan berkata Nabi Samuel, ya, lahum, kepada mereka, kepada orang-orang Bani Israel itu. Waqala, dan berkata lahum, kepada mereka, orang-orang Bani Israel itu, nabiyuhum, nabi mereka, yaitu Nabi Samuel. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atsa lakum, telah mengangkat. Ya, jadi bukan Nabi Samuel berarti yang melantik di sini. Tapi Nabi Samuel memohon kepada Allah, siapa kira-kira yang akan ditunjuk menjadi raja. Ya, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Samuel ini, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atsa, telah mengangkat lakum, untuk kalian, Talut. Ya, Talut salah seorang di antara mereka, malikan, menjadi raja kalian. Allah telah menetapkan Talut yang akan menjadi raja kalian.
yang akan memimpin kalian berperang fisabilillah di jalan Allah untuk mengusir para penjajah itu. Begitu kata Nabi Samuel. Ini keputusan Allah. Dan ini diputuskan karena kalian minta gitu ya. Kalian minta. Tapi apa jawaban mereka orang Bani Israel? Qalu, mereka berkata, anna yakunu lahul mulku alaina. Ya, anna bagaimana? Bagaimana dia bisa menjadi raja kami gitu ya. Bagaimana dia bisa punya kuasa atas kami, menjadi seorang raja atas kami. Wa nahnu ahaqqu bil mulki, padahal kami lebih berhak untuk mendapatkan kerajaan itu. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dan dia kan tidak diberi harta yang luas. Talut itu bukan orang kaya. Ya, dia tidak diberi harta oleh Allah yang banyak. Dia orang biasa, orang tidak disebut miskin ya. Tapi dia tidak punya harta yang banyak. Berani-beraninya dia mencalonkan jadi wali kota misalnya gitu, Pak. Ya, kalau tidak punya harta. Jadi ini rupanya sudah dari dulu ya. Ingin jadi raja itu harus kaya ya. Nah, di sini kemudian qala Nabi Samuel, ya Nabi mereka mengatakan, innallaha astafahu, sesungguhnya Allah telah memilih dia. Ya. Sesungguhnya Allah telah memilih dia menjadi raja atas kalian bukan karena kekayaannya. Bukan. Ya, bukan karena banyak hartanya, tapi wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Tapi Allah telah menambahkan kepada dia kelebihan. Ya, kelebihan dibanding kalian apa? Bastoh, kelapangan, fil ilmi atau keluasan di dalam pengetahuan, wal jismi, dan juga jisminya apa? Badannya, tubuhnya. Ya, jadi ilmunya, dia punya pengetahuan ya tentang kemasyarakatan, dia juga punya pengetahuan tentang pemerintahan, didukung oleh fisik yang bagus. Jadi ini syarat untuk menjadi pemimpin ini syarat. Ada 4 syarat Pak di Quran disebutkan ya. Pemimpin itu. Pertama ini bastotan fil ilmi wal jismi. Pertama dia apa? Punya kelapangan di dalam pengetahuan tentang kemasyarakatan, tentang pemerintahan, dan juga punya fisik yang bagus. Syarat lain apa? 2 di surah Al-Qasas. Qawiyun amin. Ya, dia mampu dan bisa dipercaya. Ya, mampu, bisa dipercaya, punya pengetahuan yang luas dan punya fisiknya. Nah, jadi fisik ini juga sangat menentukan. Nah, kita pernah salah memilih pemimpin, Pak. Ya, pernah pemimpin kita ya fisiknya bukan, fisiknya tidak sempurna ya. Nah, syaratnya anak dan menantu, Pak. Nah, ini juga ya fisiknya. Kemudian mohon maaf ya tidak melihat juga itu. Ini kan satu kesalahannya. Wallahu yu'ti mulkahu, wallahu dan Allah yu'ti memberikan mulkahu kerajaannya mayyasha'u kepada orang yang dia kehendaki. Ya, wallahu dan Allah wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. Ada juga satu hadis sahih Pak yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuflihu qaumun walau amrohum imra'atan. Ini hadis sahih. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau dia menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan. Ya. Jadi berdasarkan hadis itu, maka di dalam Islam ya kepemimpinan secara umum itu menjadi tugas laki-laki. Tugas Pak. Ya, bukan berarti ini perbedaan apa gender, bukan. Tapi tugas ini berbeda tugas. Bahwa imam itu, pemimpin itu adalah menjadi tugasnya laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna. Ar-rijalu cenah. Ar-rijalu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Dan itu disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika Kaisar Persia
Ya, ketika kaisar Persia yang bernama Nursiwan itu meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh putrinya. Nah, digantikan oleh putrinya. Ketika Rasulullah diberitahu atau ketika Rasulullah mendengar berita itu, maka beliau mengatakan itu. La yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak beruntung suatu kaum jika menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan. Jadi semua nabi itu menjadi pemimpin. Setiap nabi itu menjadi pemimpin bagi umatnya. Dan Allah mengutus semua nabi itu dari kalangan laki-laki. Tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Ini tugas ya, tugas. Ada imam, ada makmum. Milih mana ibu-ibu? Milih menjadi imam, milih menjadi makmum? Mending jadi makmum. Ya. Imam itu kan tugasnya berat. Bacaannya harus bagus, harus jelas, suaranya harus keras. Dan imam itu harus konsentrasi, harus betul-betul konsentrasi. Makmum apa tinggal mengikuti imam saja. Imam baca Fatihah, makmum mah cicing, mendengarkan. Bahkan makmum mah enak, bisa sholat sambil ngalamun banyak. Sambil ngalamun ke jalan makmum. Ya, tugas pemimpin itu berat, tugas pemimpin itu. Ya. Dan di dalam hadis lain apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Ya, setiap manusia yang dipimpin itu akan ditanya tentang pemimpinnya nanti. Ya, bayangkan, tidak mudah untuk menjadi pemimpin itu. Ya. Tidak mudah, tugasnya berat, tanggung jawabnya besar. Apalagi nanti dia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa banyak orang ingin sekali jadi pemimpin, Pak ya? Ya, padahal tugasnya itu berat, tanggung jawab. Ya, punten, ini saya cerita aja, Pak. Jadi wali kota yang kemarin kena itu pertama kampanyenya itu sekretariat ya, sekretariat pemenangannya itu di depan rumah saya, Pak. Ya, di Kolonel Masturi. Ya, di depan, persis di depan rumah saya. Ya, setiap pagi beliau itu datang ke rumah, kemudian bawa cangkir, bawa kopi gitu. Pak Haji gaduh cai panas gitu. Datang aja Pak, terus padahal mungkin di rumahnya juga ada air panas mah ya. Hanya mungkin dalam rangka itu. Ya. Saya tahu persis dari mulai beliau mendaftarkan, ya, mendaftarkan untuk menjadi calon wali kota. Saya tahu persis, Pak. Setiap hari rumah itu sibuk gitu. Melihat bagaimana perjuangan untuk menjadi wali kota. Rasanya saya nggak mau jadi wali kota. Melihat beratnya gitu, Pak. Beratnya. Untuk menjadi wali kota itu ternyata tidak mudah. Ya, tidak mudah. Jam 2:30 malam kedengaran orang-orang pada bicara. Baru pulang dari nggak tahu dari mana itu 2:30 malam. Dan itu sering. Ya. Lagi istirahat didatangi orang, kurang tidur, matanya merah. Mana biayanya juga banyak. Nah itu. Saya pernah diundang ke sekretariatnya. Ya, di situ ada satu ruangan. Kemudian di ruangan itu ada kayak rak-rak gitu ya, rak-rak dari kayu. Itu di rak itu penuh rokok, Pak, rokok. Ada Jisamsu gitu satu tumpuk, kemudian ada guna garam filter, ada Sampurna Mil gitu. Jadi orang datang ke situ mau merokok, rokok apa ambil gitu, ambil. Dan itu selalu tersedia, ya, setiap hari, ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya kalau cara untuk menjadi pemimpin harus berkorban dengan biaya yang sangat banyak. Saya tidak tahu habis berapa miliar itu, Pak. Ya. Wallahu alam, mungkin juga harus mengembalikan, ya. Mengembalikan uang yang telah dikeluarkannya.
Dan bukan cuma mengembalikan, mungkin harus lebih Pak umurnya. Ya kalau cuma kembali yang 10 miliar, kembali 10 miliar mah tuh. Teu aya batian. Ya kan? Mudah-mudahan pemimpin ke depan ya bukan orang-orang seperti itu. Ya. Mungkin juga memang itu menjadi syarat untuk menjadi pemimpin di kita seperti itu. Kalau di Quran kan bukan itu, tapi bastotan fil ilmi wal jismi tadi. Ya kemampuan pengetahuan dan fisik yang sehat. Tapi di kita mungkin dituntut harus punya biaya besar. Tapi mudah-mudahan ada pemimpin kita sekalipun berkorbannya banyak, tapi niatnya ikhlas. Mudah-mudahan insyaallah. Dan mudah-mudahan dari orang Mutiara ya. Yang jadi pemimpinnya. Kemudian ayat terakhir 248. Waqala dan berkata lahum kepada mereka, kepada orang Bani Israel, nabiyuhum nabi mereka. Inna ayata mulkihi, sesungguhnya ayat atau tanda kerajaannya, ayatiakumut tabutu, adalah datangnya kepada kalian tabut. Jadi tanda bahwa dia telah dipilih Allah menjadi raja adalah datangnya tabut. Apa tabut itu Pak? Tabut itu peti. Peti yang merupakan peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam, yang di dalam isinya itu ada peti itu tempat menyimpan Taurat. Jadi peti itu tempat menyimpan Taurat. Nah, dan peti itu dijaga Pak, dari mulai Nabi Musa sampai terus turun-temurun peti itu dijaga, dipelihara. Ya, peti yang tabut. Peti itu apa bahasa Arabnya? Sunduk ya. Sunduk. Peti itu sunduk. Nah, di sini disebut tabut. Namanya tabut, tempat di mana di dalamnya itu ada Taurat dan juga sedikit peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Nah, tanda bahwa dia Tolut diangkat menjadi raja adalah datangnya tabut, yang selama ini hilang tabut itu karena dirampas oleh orang-orang Amaliko. Maka peti itu akan datang kepada kalian. Fihi, yang di dalamnya ada sakinatun, ketenangan. Ya, apa maksudnya? Peti itu di dalamnya ada ketenangan. Ada Taurat itu Pak. Ada Taurat, kitab suci Taurat, dan itu adalah petunjuk wahyu Allah yang akan menjadi ketenangan bagi orang-orang Bani Israel. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa baqiyatun, dan ada sisa peninggalan. Wa baqiyatun, dan ada sisa mimma taraka alu Musa, peninggalan dari keluarga Musa dan keluarga Harun. Ya, konon katanya di dalam peti itu juga ada tongkatnya Nabi Musa ya. Tahmiluhul malaikah, yang akan dibawa peti itu oleh para malaikat. Apa? Di tafsir, kalau tidak salah di tafsir yang dikeluarkan Departemen Agama, saya pernah baca. Jadi tiba-tiba orang-orang Bani Israel kaget, ada pedati gitu, ada pedati yang ditarik oleh beberapa ekor kuda dari kejauhan itu datang menuju mereka. Ya, dan pedati itu tidak ada yang mengendarainya. Ya, tiba-tiba orang-orang terkejut, ada pedati datang. Nah, ternyata pedati itu membawa tabut itu. Ya, ini yang dimaksud dibawa oleh malaikat. Jadi malaikat yang mengendalikan pedati itu sehingga tabut itu kembali kepada mereka. Tabut yang menjadi kebanggaan orang-orang Bani Israel karena ini pusaka dari Nabi Musa alaihi salam yang pernah dirampas oleh orang-orang Amaliko, ternyata dikembalikan oleh Allah kepada mereka. Ya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatan, sungguh merupakan tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah lakum, bagi kalian, in kuntum mukminin, jika kalian orang-orang yang beriman. Demikian Bapak Ibu tafsir singkat dari surah Al-Baqarah ayat 243 sampai 248. Ya. Barangkali ada 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada, silakan Pak, yang lain bertanya. Saya duduk di sini karena sebagai asisten juga. Ya, Pak Jena, silakan. Nggak ada Pak. Saya kan asisten Bapak. Itu Ustaz satu, saya satu. Baik,
Kalau tidak ada ya udah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.